Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali saya di channel saya Hidayat Channel TV. Video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus PT 2 Kelinci, salah satu perusahaan. Jadi gak kenal dengan PT 2 Kelinci, pasti tahu dong seperti produk yang kita alami, yaitu kacang, produknya salah satunya. Analisis matrik evaluasi strategi melalui visi dan misi, tujuan, sasaran, identifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan yang ada pada PT 2 Kelinci. Dua alternatif strategi setelah melakukan analisa valuating perusahaan dan formula strategi dari PT 2 Kelinci. Pada awalnya, perusahaan ini adalah perusahaan yang mengemas ulang produk kacang yang dibeli oleh petani. Hal ini sesuai seperti yang tercantum pada sejarah perusahaan di laman perusahaan, bahwa embrio 2 Kelinci hanya dengan mengemas ulang kacang yang dibeli langsung dari petani. Jadi kalau dibuat pada proses akan menjadi seperti berikut. Ini proses bisnis perusahaan PT Kelinci, mulai dari kacang, habis itu baru pengemasan kacang, setelah itu penjualan. Mereka mulai melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai produk dari hanya setelah kacang yang dikemas menjadi lebih bernilai lagi, yaitu kacang, proses pengemasan dan penjualan. Visi dan misi tujuan perusahaan. Perusahaan 2 Kelinci memiliki visi perusahaan yang dirampaikan dalam laman perusahaan sebagai berikut. Visinya adalah menjadi produsen makanan ringan paling populer di Indonesia dan menjadi pelopor kesempurnaan dalam metode pengolahan makanan dan etika bisnis. Hal yang dapat dilihat dari pernyataan visi tersebut bahwa perusahaan ini menginginkan dua hal sebagai berikut. Satu, produk mereka menjadi populer di Indonesia. Dua, menjadi pelopor bagi perusahaan lain dalam hal metode pengolahan makanan dan etika bisnis. Perusahaan 2 Kelinci memiliki tujuan perusahaan ditetapkan. Tujuan tersebut dapat dilihat dari pesan presiden direktur yang terlampir pada halaman perusahaan. Tercantum bahwa fokus perusahaan adalah menyediakan produk makanan ringan yang terbaik, sehat, aman, dan halal. Sejalan dengan itu pula menerapkan manajemen dan standar kualitas internasional yang membawa PT 2 Kelinci berhasil memperluas jaringan distribusi ke pasar internasional. Jika ditarik dari pernyataan tersebut, dua hal yang menjadi tujuan perusahaan adalah: satu, memproduksi produk makanan ringan yang terbaik, sehat, aman, dan halal, memperluas jaringan distribusi ke pasar internasional. Lingkungan eksternal ada tiga. Pertama, kompetitor makanan ringan kacang banyak di Indonesia dari level yang besar seperti perusahaan kacang Garuda sampai pada berbagai asongan yang menjajakan makanan ringan kacang dengan berbagai varian olahan. Dua, kompetitor perusahaan makanan ringan di Indonesia banyak. Tiga, yaitu substitusi makanan dari bahan kacang banyak di Indonesia, membuat pilihan konsumsi kacang masyarakat Indonesia bervariasi. Ini adalah salah satu di bawah kacang di Indonesia maupun kacang di dunia. Lingkungan internal, komitmen 2 Kelinci. Komitmen 2 Kelinci, kami menjamin dua hal penting tentang produk makanan 2 Kelinci, yaitu kualitas terbaik dan 100% halal. Kami terus meningkatkan standar produksi dan daya saing kami dengan orang terbaik dalam bisnis. Penerapan teknologi terkini dan metode penelitian untuk membawa pelanggan kami persis seperti apa yang mereka inginkan tepat ketika mereka menginginkannya. Melalui program CSR pula kami memastikan semua proses produksi 2 Kelinci ramah lingkungan dan praktek berkelanjutan kami sepenuhnya selaras dengan lingkungan masyarakat. Kabel SWOT perusahaan. Dari dua perusahaan ini ada dua kekuatan dan kelemahan. Perusahaan kekuatannya ini adalah penggunaan mesin berteknologi tinggi. Dua, standarisasi sistem produksi. Tiga, jumlah SDM yang bertambah. Empat, sponsorship terhadap klub sepak bola ternama dunia. Lima, memiliki produk bervariasi makanan ringan. Enam, memiliki program CSR. Tujuh, melakukan dan memiliki channel ekspor. 8, manajemen standar internasional. 9, reputasi perusahaan yang baik. 10, memiliki pangsa pasar yang luas di dunia. Kelemahannya ini adalah produk minuman secara jus tidak relevan. Analisis lingkungan internal dan eksternal.
Data aspek eksternal menunjukkan bahwa tantangan kebersaing dari perusahaan ini adalah persaingan usaha. Pesaingnya merupakan konsumsi kacang retail maupun modern. Selain itu, reseller berbasis crossover kebutuhan pokok makanan juga menjadi pesaing dua kelinci. Tantangan berikutnya berasal dari aspek ekonomi. Perusahaan ini bergantung daya beli masyarakat. Pelemahan ekonomi berdampak pada pertumbuhan sektor perdagangan yang dialami perusahaan dua kelinci. Selain aspek lain dari peluang keberadaan bisnis ini, dari aspek sosial dan budaya masyarakat yang bergeser ke arah kehidupan teknologi yang mengandalkan kebutuhan pokok pangan yang praktis, cepat, dan dekat dengan kegiatan aktivitas, sehingga menumbuhkan banyak peluang. Selain itu, berikutnya analisis tentang lingkungan internal. Penjelasan di atas telah dipaparkan sebelumnya bahwa kondisi perusahaan secara internal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kekuatan besar pada produksi atau operasional, strategik, dan pemasaran yang berkualitas berskala internasional. Penambahan SDM untuk melakukan perubahan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang dekat dan konsumen yang berkualitas. Terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.